Silsilahnya Ummu Sulaim binti Milhan bin Zaid bin Haram. Nama asli Ummu Sulaim binti Milhan. Ada yang bilang Sahlah. Ada juga yang menyebut Rumailah atau Rumaitsah. Dan ada yang bilang Mulai. Sedangkan nama panggilannya adalah Gumaisyo atau Rumaiso. Ini termasuk wanita Ansar pertama yang mengikuti Islam. Kehidupan Ummu Sulaim sebelum Islam, seperti kehidupan masyarakat Arab jahiliyah pada umumnya. Mereka tidak mengenal Tuhan dan hidup menurut aturan suku dan keluarga besarnya. Saat itu, dia menikah dengan pria bernama Malik bin An-Nadr. Ketika Islam datang, cahaya hidayah itu begitu terang. Tidak mungkin orang tidak bisa melihatnya. Ummu Sulaim pun menyambut baik dakwah mereka yang baru saja kembali dari Makkah. Dia kemudian menceritakan keindahan agama barunya kepada suaminya, Malik bin An-Nadr. Ternyata suaminya malah marah padanya. Dia menolak Islam yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Madinah, tempat penyembahan berhala, dengan cepat berubah menjadi negara Muslim. Malik bin An-Nadr tidak dapat membantah argumen tersebut. Dia juga tidak bisa bertarung dengan penuh semangat. Karena dominasi telah berubah. Dia pun pergi ke Syam. Tinggallah di sana sampai meninggal. Ada yang menarik dari dakwah Ummu Sulaim kepada suaminya. Khotbahnya menunjukkan keteguhannya dalam beragama. Penerimaannya sepenuhnya. Bagi mereka yang ragu tidak bisa mengatakan apa yang mereka ragukan. Maka orang yang menyadari bahwa Islam adalah satu-satunya jalan yang aman pasti juga akan menarik bagi orang yang dicintainya. Proses ini terjadi terlalu cepat bagi Ummu Sulaim. Pelajaran lainnya, bagaimana Islam memposisikan wanita. Sebelumnya, perempuan tidak memiliki hak untuk memilih. Sebelumnya wanita tak memiliki hak bersuara. Mana bisa wanita berbicara pada suami dan mengajaknya seperti ini. Tapi dalam Islam wanita didudukan di tempat yang mulia. Beberapa lama kemudian, Ummu Sulaim menikah dengan seorang sahabat yang mulia, Abu Talhah radhiyallahu anhu. Anas bin Malik menceritakan pernikahan ibunya. Ia mengatakan, sebelum memeluk Islam, Abu Talhah mencoba melamar Ummu Sulaim. Ummu Sulaim berkata, sungguh aku tertarik padamu. Orang seperti Anda tak pantas untuk ditolak. Namun Anda seorang laki-laki kafir. Sedangkan aku seorang muslimah. Kalau kau mau memeluk Islam, itulah mahar untukku. Aku tak meminta selain itu. Abu Talhah pun memeluk Islam, lalu keduanya menikah. Ummu Sulaim adalah wanita pertama yang menjadikan mahar pernikahannya berupa keislaman calon suami, kecerdasan dan kebijaksanaan. Ummu Sulaim radhiyallahu anha adalah wanita yang cerdas dan bijak. Hal itu terlihat dari bagaimana ia menenangkan suaminya saat terjadi musibah besar, yaitu saat putra Abu Talhah wafat. Ummu Sulaim berkata, jangan kalian kabarkan Abu Talhah tentang berita ini. Aku saja yang memberitahunya. Anak yang meninggal tentu bukanlah masalah ringan. Sadar akan hal itu, Ummu Sulaim membuat rencana. Mengalihkan sementara perhatian suami dari anaknya yang sedang sakit. Saat sang suami tiba di rumah, ia langsung jamu dengan makanan. Saat suaminya makan, ia berdandan dengan minyak wangi. Berusaha menarik perhatian sang suami. Hingga keduanya berhubungan. Setelah suaminya tenang, ia ucapkan memberikan pengantar sebelum kabar duka disampaikan. Ia berikan contoh. Sebuah pendekatan yang menunjukkan kecerdasannya, wahai Abu Talhah, sesungguhnya keluar Fulan meminjam sesuatu dari keluarga Fulan. Lalu yang meminjamkan mengutus orang untuk meminta barang tersebut.
Mereka malah menolak untuk mengembalikannya. Abu Talha berkata, mereka tak boleh berbuat seperti itu. Barang pinjaman harus dikembalikan kepada yang punya. Ummu Sulaim menimpali, sesungguhnya anakmu adalah pinjaman dari Allah. Dan Allah telah mengambilnya. Abu Talha mengucapkan kalimat istirja. Nabi dikabari tentang hal tersebut. Beliau mendoakan, semoga Allah memberkahi malam keduanya. Wanita di zaman Nabi terkadang ikut berperang. Mereka melayani sebagai perawat yang sakit. Jangan anggap remeh hanya sebagai perawat. Para perawat di medan perang tentunya sangat membutuhkan keberanian, diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dengan sanad yang syahih, bahwa Ummu Sulaim membawa hanjar, semisal pisau, saat perang Hunain. Abu Talha berkata, wahai Rasulullah, Ummu Sulaim membawa hanjar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, untuk apa hanjar itu? Ummu Sulaim menjawab, aku membawanya kalau ada seorang musyrik yang mendekat padaku. Akan kuhujamkan ini di perutnya. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan riwayat dari Ikrimah, bahwasanya penduduk Madinah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang hukum seorang wanita yang sedang tawaf kemudian haid. Ibnu Abbas berkata, silahkan pulang. Mereka menanggapi, kami tidak menerima pendapatmu. Saat tiba di Madinah, mereka bertanya kepada Ummu Sulaim. Lalu ia menyebutkan hadits yang diriwayatkan Ummul Mukminin Syafi'ah radhiyallahu anha. Yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pada Ummul Mukminin Hafsyah, waduh, kamu bakal jadi sebab kami menunggu. Apakah kamu sudah tawaf ifadah di hari raya 10 Zulhijjah? Sudah. Jawab Syafi'ah. Silahkan pulang. HR Bukhari 5329, Muslim 1211. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Ummu Sulaim termasuk penghuni surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku memasuki surga. Lalu kudengar ada derap langkah. Aku bertanya, siapa itu? Mereka menjawab, itu adalah Gumaisah binti Milhan ibunya Anas bin Malik. Sahih Al-Jami, 3368, Ummu Sulaim wafat di akhir tahun 40 di masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu.